Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Kekayaan yang sangat berharga itu adalah kesehatan. Karena kalau Anda sudah tidak sehat, mau ngapa-ngapain juga susah. Ya, jadi mumpung Anda masih sehat, ingat jaga pola hidup Anda, kebiasaan Anda, termasuk kebiasaan nonton TV sampai malam. Anda boleh tidur setelah Merah Putih, ya. Itu yang paling batas waktunya. Oke, Dokter Adib, begini. Ini kan kita membahas tentang fasilitas pemeriksaan kesehatan. Tetapi kalau kemudian masyarakat yang di screening itu ditemukan punya penyakit berat, saya belum tahu what next akan seperti apa. Apakah pemerintah juga akan memberikan hadiah berikutnya kepada mereka yang kemudian di screen dapat ditemukan penyakit atau gimana? Ya, saya kira konsep dalam kaitannya dengan general check up itu adalah melakukan sebuah pemetaan ini. Pemetaan dan kemudian men-screening. Makanya kenapa tadi saya bilang perlu ada apa item yang akan diperiksa, tools apa yang dibutuhkan, sehingga nanti ini pun juga harus diinformasikan, sehingga ekspektasi masyarakat pun yang diharapkan terkait dengan masalah general check up ini didapatkan. Nah, kita sudah punya sistem BPJS. BPJS mengcover lebih dari 95% penduduk Indonesia gitu. Sehingga pada saat kemudian terdeteksi, walaupun itu sebenarnya di programnya pemerintah daerah atau BPJS juga ada terkait dengan screening, tapi itu akan kemudian menjadi satu langsung, oh ternyata saya ada resiko penyakit dengan kolesterol umpamanya. Ya, di umur 30 tahun dia udah ketahuan umpamanya dia ada kolesterol, maka ini akan bisa menjadikan sebuah dasar saya harus merubah pola hidup. Saya harus kemudian mendapatkan obat. Di mana? Nah, tentunya kalau dia sudah terakses dan dia menjadi peserta BPJS, tindak lanjutnya nanti di Vaskes yang memang bekerja sama. Karena konsep yang ada di dalam BPJS adalah berkaitan juga dengan masalah accessibility tadi. Betul. Sehingga nanti kalau kemudian kita screening ini bukan screening berhenti tidak. Tapi paling tidak dalam proses screening ini kita udah punya peta nih. Oh ternyata atau dari aspek personal, saya penyakitnya ini kemungkinan. Ada penyakit itu yang bisa dirubah dalam konteks penyakitnya itu. Ya, ada yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah apa? Contohnya genetik umumnya. Oke. Jadi kalau umumnya bapak ibu saya diabetes ya, maka saya kemungkinan akan diabetes ya. Tapi paling tidak dari situ kita bisa tahu. Sehingga yang kita harapkan screening ini juga tidak berdasarkan tools yang akan diperiksa saja. Tapi dia juga tolong dong ditanyain. Di anamnesa, apa saja kemungkinan di keluarganya ada penyakit apa, terus kemudian dia selama ini penyakit sakit apa. Itu sebagai dasar untuk screening, ditambah lagi kemudian ada pemeriksaannya. Kalau umpamanya nanti pemeriksaan, oh ternyata dia ditemukan perlu ada pemeriksaan lanjut. Nah ini, jadi tahapan basic untuk pemeriksaan check up, general check up-nya tadi, kemudian ditindaklanjuti dengan advance check up, itu juga ada. Bukan hanya sekadar diketahui penyakit, tapi mungkin perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, ini memang kena peta jalannya secara teknis juga semua belum ya. Betul. Jadi Anda mungkin harus lebih banyak bersuara karena tugas kita membantu pemerintah. Kalau program baru mau dijalankan, ya kita bantu. Harus. Ya kan, jangan dikritik. Belum kerja kok sudah dikritik ya. Cuma tadi menarik waktu sebelum kita break. Boleh ya. saya tambahin, Pak? Oke, saya tambahin dulu. Begini, supaya jangan lupa. Kalau yang suka lupa katanya faktor umur, Dok. Nah, perlu medical check up juga nggak? Begini, saya sepakat dengan Mas Adib tadi bahwa memang saat ini kita tahu ya, semua masyarakat kita hampir ya tadi 95% mungkin lebih ya, karena 270 jutaan sekarang sudah hampir tercover BPJS. Artinya screening ini kan tujuannya adalah kita untuk menemukan atau mencari, mendapatkan bagaimana orang-orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja, ternyata di dalam dirinya tuh ada tinggal bom waktunya untuk sakit. Contoh, orang nggak tahu dia bahwa ada gula darah, ada diabetes. Betul. Ini banyak sekali di kita. Tiba-tiba udah sakit baru ketemu. Nah, jadi dengan deteksi ini dia akan ketemu. Nah, pada saat ketemu tadi, nah inilah salah satu nanti tugas bahwa FKTP tindak lanjutnya apa? Seperti tadi ditanya oleh masyarakat, apakah kami setelah ditemukan satu deteksi penyakit itu langsung ditindaklanjuti? Itu suatu hal yang memang harus ditindaklanjuti karena nanti itu polanya lari ke pola BPJS. Karena BPJS menemukan itu, maka ini suatu penyakit. Kalau suatu penyakit, maka akan ditindaklanjuti dengan pola sistem BPJS. Nah, kirimkan dia ke
apakah FKTP di mana dia terdaftar kapitasinya atau bagaimana nanti apakah memang dia mampu ditangani di FKTP atau dia akan dirujuk. Karena ada beberapa penyakit sekarang mungkin Mas Hadeb lah ya dari ID bahwa ada kompetensi dokter umum itu dia harus bisa menangani 144 penyakit dan ini Dokter umum. Jadi jika ketemu deteksi salah satu penyakit yang situ ya diteruskan dilanjutkan. Saya kira Sebentar gitu. Dok, saya harus tambah lagi satu penyakit kayaknya, tapi dari floor ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, boleh berdiri, perkenalkan diri dan langsung pertanyaannya apa? Selamat malam dok, perkenalkan saya Salsa Arnisa dari Universitas Nasional. Nama siapa? Salsa Arnisa. Salsa Arnisa, panggilannya Salsa. Iya. Yang suka dance itu ya? Bukan ya? Kan sekarang perempuan tuh takut sama yang namanya penyakit kanker serviks ya dok. Apakah tes kesehatan ini bisa mendeteksi penyakit ini dan adakah alat yang bisa mendeteksi penyakit ini dengan cepat? Terima kasih. Oke, ini dokter Ngabila deh. Oke. Ya, jadi yang perlu diketahui juga bahwa program deteksi dini ini kan ini gatekeeper ya ibarat kata untuk menangkap deteksi dini lalu pengobatan segera agar pembiayaannya juga minimal. Nah, sehatnya itu tidak hanya fisik karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Jadi nanti ada screening kesehatan jiwa juga ya dari mulai utamanya remaja, dewasa dan lansia. Termasuk lansia nanti ada osteoporosis dan lain sebagainya. Harus masuk nggak dalam paket pemeriksaan gratis ini? Iya, kalau di penjabaran yang sudah disampaikan Kementerian Kesehatan itu sudah ada paket-paketnya. Jadi dibagi menjadi kelompok umur balita, lalu juga usia sekolah, remaja, ya, lalu juga dewasa, baru lansia. Nah, yang ditanyakan oleh Kak Salsa tadi itu memang bagian dari dewasa, karena kita ketahui kanker serviks dan juga kanker payudara itu penyebab kematian yang sangat tinggi pada wanita di dunia maupun di Indonesia. Betul. Jadi kalau untuk kanker payudara itu ada USG yang tadi 10.000 USG di seluruh puskesmas, dan untuk pemeriksaan kanker serviks itu ada dari dulu ya, yang paling sederhana ada IVA, seluruh puskesmas harus bisa melakukan ya, karena itu sangat mudah dengan menggunakan asam cuka ya, dan IVA tes ya. Itu tidak harus dokter itu yang bisa melakukan. bisa bidan juga melakukan. Oke. Jadi IVA tes, lalu ada pap smear yang mungkin membutuhkan bantuan laboratorium, dan sekarang yang menjadi yang utama sebagai gold standard yang sensitif bisa dilakukan di FKTP juga, dan rekomendasi dari organisasi profesi itu adalah pemeriksaan HPV DNA PCR. Yang mana itu sekarang di puskesmas kecamatan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia sudah piloting, sudah ditunjuk, dan itu secara gratis. Jadi pemeriksaan yang biasanya mungkin sekitar 600.000 bisa sampai 1 juta itu gratis ada di puskesmas. Wow. Ya, dilakukan swab di daerah serviksnya ya, daerah serviks, lalu nanti akan dilakukan pengiriman sampel dan dilihat DNA-nya dengan menggunakan teknik PCR yang canggih. Saya pribadi lebih suka puskesmas sebenarnya karena mindsetnya sehat, pusat kesehatan masyarakat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti klinik juga bisa ikut serta ya dok ya. Iya. Jadi ini perlu saya jelaskan juga ini. Jadi kalau kita cerita, mohon maaf dokter Ngabila, kita cerita enak-enak sekali Jakarta. Tapi kita lihat masyarakat tadi semua rata-rata dari daerah terpencil, terpinggir. Jadi CA-Serviks bukan hanya Jakarta. Jadi kalau kita bicara tentang DNA PCR, alat itu saat ini adalah peninggalan COVID. Kita sepakat itu. Bukan alat baru yang kita buat. Iya. Artinya yang ada tuh hanya di kota besar. Mungkin Jakarta pun tidak semua. Labkesda yang masih punya di provinsi. Oleh karena itu, yang kita masalahkan tadi pertanyaan adik tadi, itu bagus banget. Karena CA-Serviks itu kita tahu adalah pembunuh wanita yang termasuk nomor 2 selain CA Mama. Ya. Nah kemudian USG CA Mama juga tadi, kita apakah di Paskes Primer USG CA Mama itu diberikan pendidikannya? Itu juga pertanyaan kita. Karena yang memberikan USG itu pelatihannya ada dokter obgyn saat ini. Gak ada dokter bedah. Jadi itu kan harus pertanyakan itu. Oke. Ya, kita harus, Dok, karena saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya masih punya PR dulu ke dokter Elina. Minimal pakai IVA ya tadi ya berarti ya. Oke, Dan juga yang paling penting didengar ada ya. mulai 2023 itu di seluruh Indonesia anak wanita kelas 5 dan 6 SD mendapatkan vaksinasi kanker leher rahim HPV secara gratis. Ya, dari 2016 itu diimplementasi pertama kali di Jakarta. Tetapi 2023 seluruh Indonesia anak kelas 5 dan 6 SD mendapatkan gratis. Mulai tahun ini Kalau ya. sudah 13 tahun ke atas itu harus berbayar mandiri. Oke, sekarang Dokter Elina, perlu kebijakan apa sih yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memaksa warganya melakukan pola hidup sehat? Nah ini sulit ya pertanyaan yang
untuk dijawab ya. Jadi mungkin kita Memang bisa tugas saya hanya melihat- bertanya, Anda yang menjawab. Ini mungkin kita bisa berkaca pada negara Jepang bahwa mereka di sana bahkan untuk bekerja di mau di tempat kerja di mana aja, salah satu sekarang yang mereka minta adalah bahwa warganya itu tidak boleh obesitas. Ya. Ini juga menurut saya sesuatu program yang menarik yang mereka terapkan dan sedikit memaksa warganya. Jadi untuk bagaimana caranya mereka supaya tetap menjaga kesehatan, yaitu Betul. dengan menjaga berat badannya supaya ideal kayak gitu. Iya, itu di kantor-kantor di sana diukur secara berkala, ya, Iya, lingkar benar. pinggang karyawan gitu kan. Oke, sekaligus closing statement saya akan berikan kesempatan bagi Anda. Mohon maaf ya, masing-masing maksimal 15-20 detik ya. Dari Dr. Elina dulu, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat sebelum memulai pemeriksaan kesehatan gratis ini agar dia juga sehat. Yang pasti adalah lakukan latihan fisik, aktivitas fisik ditingkatkan, perbanyaklah jalan atau apapun sebenarnya. Kalau misalnya tadi kebiasaan mau ke warung naik motor sebentar, padahal jaraknya cuma jalan 5-10 menit, lebih baik jalan kaki aja ya. Iya. Oke, Dr. Edi, singkat saja dok. Ya, pesan memang hampir sama dengan Dr. Gina bahwa tingkatkan kegiatan fisik daripada kita harus naik motor. Karena fisik itu adalah juga membuat kita sehat, kemudian makan sehat, dan satu hal lagi, kebiasaan kita harus dikurangi. Salah satu yang kita tekankan adalah kebiasaan orang-orang kita yang tidak bisa dilarang adalah merokok. Itu kontribusi pada pemasukan negara juga tinggi loh. Dr. Adib, silakan. Ya, jadi yang pertama untuk masyarakat. Masyarakat tentunya harus mendukung program ini karena program Ya, setuju. pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kalau kita bicara pengobatan, maka pembebanan biaya anggaran kesehatan pun akan tinggi. Tapi Iya. kalau masyarakat semakin sehat, efisiensi pembiayaan negara akan bisa ditekan. Dan ini salah satu upaya yang mungkin tidak bisa dirasakan saat ini untuk negara, tapi 5 tahun lagi maka efisiensi pembiayaan negara akan tercapai kalau kita Ini- bisa laksanakan ini. Ini investasi ya untuk Yes. jangka panjang. Oke, Dokter Nabila silakan. Ya, menyambut bonus demografi ya, puncak bonus demografi 2030 Indonesia Emas 2045, kita optimalkan program screening ini, maksimalkan ya, jangan disia-siakan, sambut dengan optimis dan juga gembira tentunya, dan orang sehat itu maunya banyak, tapi orang sakit itu cuma mau satu, yaitu sehat. Sehat. Jadi ayo kita sama-sama menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih sehat dan juga deteksi dini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih para dokter sudah hadir bersama kami malam ini untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini program Merah Putih. Saya Doni De Kaiser atas nama rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!